Bab 1595, memasuki kembali makam surgawi. Beberapa sosok tergantung di udara di pegunungan yang dalam dari klan Gu. Mata mereka melihat ke arah ruang di atas pegunungan. Sepertinya mata mereka mampu menembus ruang dan melihat sosok itu yang dulunya sangat kuat di dataran tengah. Ekspresi mereka agak rumit. Xiao Yan, makam surgawi akan dibuka setiap 20 tahun sekali. Jika kita menghitung waktu, masih ada waktu yang cukup lama sebelum dibuka kembali. Gu Yuan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Matanya bergeser dari ruang saat dia berkata, "Namun, aku akan dengan paksa merobek garis retakan di makam surgawi dan mengizinkanmu masuk. Namun, Anda harus ingat untuk tidak tinggal lebih dari 1 tahun di makam surgawi. Jika tidak, Anda akan ditolak oleh makam surgawi." "Aku telah merepotkan Paman Gu." Xiao Yan mengangguk. 1 hari di makam surgawi setara dengan 5 hari di dunia luar. 1 tahun di dalam sama dengan sedikit lebih dari 2 bulan di dunia luar. Namun, klan Hun hanya memberinya waktu setengah bulan. Secara alami tidak mungkin baginya untuk tinggal dalam waktu yang lama di dalam makam surgawi. "Apakah kamu yakin tidak membutuhkan siapapun untuk menemanimu?" Gu Yuan bertanya lagi. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan tidak ada orang lain selain Xiao Xuan yang bisa menyakitinya di dalam makam surgawi. Gu Yuan tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat desakan Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan energi alam bersiul berlalu. Samar-samar seseorang bisa mendengar suara siulan yang dipancarkan. Segera setelah itu, ruang kosong tiba-tiba berfluktuasi secara intens. Garis retakan hitam gelap dengan paksa terkoyak. Ada perasaan kuno dan sunyi yang tidak biasa menyebar dari dalam. "Xiao Yan, kembalilah dengan cepat!" Gu Yuan berteriak dengan suara yang dalam saat dia melihat garis retakan spasial yang telah dia robek. "Iya," Xiao Yan mengangguk. Dia tidak ragu-ragu. Tangannya dengan lembut menepuk Sun Er di sampingnya sebelum dia bergerak. Dia berubah menjadi sinar cahaya yang langsung melesat ke celah dan menghilang. Tangan Gu Yuan menyentuh ruang kosong setelah melihat Xiao Yan menghilang ke celah spasial. Retakan itu perlahan menghilang. Dia memandang Sun Er yang khawatir dan tanpa sadar tertawa. "Tenang, tidak akan terjadi apa-apa padanya." Sun Er mengangguk lembut setelah mendengar ini. Makam surgawi ditutupi oleh kabut berkabut. Kesepian dan keheningan tampaknya menjadi satu-satunya hal yang hadir di dunia ini. Ruang berkabut tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sesosok melangkah di udara dan muncul. Matanya melirik lingkungan yang agak akrab ini dan tanpa sadar menghela nafas. Dia hanya memiliki kekuatan Douzun ketika dia tiba di tempat terakhir kali. Sekarang, bagaimanapun, dia sudah menjadi ahli di puncak benua Douqi. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya saat dia menghela nafas. Kekuatan spiritualnya yang luas dan perkasa menyebar. Sepasang sayap tulang di punggungnya mengepak dan dia berubah menjadi badai yang dengan cepat bergegas menuju bagian dalam makam surgawi. Badai makam surgawi, yang tampak sangat berbahaya di matanya saat itu, tidak memiliki ancaman sedikit pun baginya sekarang. Makam surgawi berisi tubuh energi yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak kekurangan beberapa keberadaan yang kuat. Namun, bahkan keberadaan ini tanpa sadar mengungkapkan keterkejutan setelah merasakan tekanan kuat yang terbang melintasi langit. Tak satu pun dari mereka berani campur tangan dan menghentikan sosok itu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melihat sosok itu yang menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Dengan kecepatan Xiao Yan saat ini dan jalannya yang tidak terhalang, dia telah mencapai bagian terdalam dari makam surgawi dalam waktu singkat. Ketika dia pertama kali memasuki makam surgawi, dia telah menghabiskan berbulan-bulan untuk mencapai tempat ini. Sosok manusia yang mengenakan baju besi berwarna darah sedang duduk di pilar batu yang menjulang tinggi di area puing-puing yang kacau jauh di dalam makam surgawi.
Bilah darah yang mengandung aroma darah yang kaya ada di sampingnya. Ada banyak badan energi yang hadir di sekitar puing-puing yang kacau. Namun, wajah mereka ketakutan saat melihat sosok manusia berwarna darah. Tak satu pun dari mereka berani mengganggunya. Ada banyak tokoh di dalam wilayah puing-puing yang kacau, tetapi tidak ada dari mereka yang berani berbicara dengan keras. Oleh karena itu, suara angin yang tergesa-gesa di langit menyebabkan banyak badan energi di wilayah ini yang telah mencapai puncak 9 perubahan kelas Douzun tiba-tiba berdiri. Mata mereka menunjukkan kilatan dingin saat mereka melihat ke arah dari mana suara angin yang menderu itu berasal. Ini adalah wilayah Sensue Dao. Siapa yang berani bertindak dengan cara yang lancang seperti itu? Sosok manusia lapis baja berwarna darah membuka matanya saat tubuh energi mengungkapkan kilatan ganas. Dia mengerutkan kening dan melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Segera, dengusan dingin terdengar. Bilah darah di sampingnya terbang keluar dan berubah menjadi cahaya darah yang melesat ke arah sumber suara. Cahaya darah melesat ke kabut tebal. Namun, sebelum orang lain bisa menyanjungnya, cahaya darah ditembakkan ke belakang. Seseorang bisa mendengar suara dentang saat bilah darah ditembakkan ke pilar batu di bawah sosok manusia berwarna darah. Bahkan gagang bilahnya telah dimasukkan jauh ke dalam pilar. Haha, Sensue Dao, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu tetapi kamu tidak perlu menerimaku dengan begitu hangat, kan? Sensue Dao memiliki perubahan ekspresi ketika tawa lembut tiba-tiba terdengar. Segera, sosok kurus menginjak udara kosong dan perlahan muncul di depannya. Wajah muda yang agak akrab itu menyebabkan Sensue Dao terkejut. Itu manusia, daging yang enak. Tubuh energi di sekitarnya memiliki mata memerah setelah melihat sosok ini. Mata merah mereka dipenuhi dengan keserakahan. Beberapa yang berani bahkan tanpa sadar melangkah maju. Kamu adalah orang kecil dari klan Xiao saat itu. Sensue Dao menatap sosok muda itu dan matanya tiba-tiba melebar. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Saat itu, Xiaoyan hanyalah seorang Douzun. Yang terakhir bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas di tangannya. Namun, sekarang setelah mereka bertemu lagi, dia bisa merasakan bahaya ekstrim dari Xiaoyan. Perasaan itu membuatnya mengerti bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini telah jauh melampaui dirinya. Enyah! Ini adalah tuan muda dari klan Xiao. Apakah kamu berani menyentuhnya? Sensue Dao tiba-tiba melihat tubuh energi itu mengelilingi Xiaoyan setelah dia tertegun sejenak. Ekspresinya segera menjadi dingin. Dengan lambaian lengan bajunya, dia langsung mengirim tubuh energi itu terbang. Segera, dia bergegas berdiri dan berbicara dengan sopan kepada Xiaoyan. Kemungkinan saudara Xiaoyan ada di sini untuk menemukan Xiao Xuan kan? Haha, masih ada beberapa rekan merepotkan di belakang. Tolong izinkan saya untuk memimpin jalan untuk menghindari penundaan waktu Anda. Apa yang kamu katakan? Haha, kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Xiaoyan tersenyum. Dia tidak menolak bantuan Sensue Dao. Memang mungkin baginya untuk merasakan banyak keberadaan yang kuat di wilayah yang dalam. Meskipun dia tidak takut, dia tidak ingin membuang waktu di tempat ini. Hehe. Ini masalah kecil. Saudara, Anda adalah keturunan Xiao Xuan. Siapapun yang menyerangmu di makam surgawi ini hanya akan berakhir sekarat. Sensue Dao tersenyum. Setelah itu, tubuhnya melayang dan dia bergegas menuju wilayah yang dalam. Xiaoyan juga dengan cepat mengikuti dari belakang. Ada banyak tubuh energi yang kuat jauh di dalam makam surgawi. Bahkan ada beberapa keberadaan yang sebanding dengan elit Dousheng yang hadir. Mereka telah merasakan Xiaoyan saat yang terakhir melangkah ke wilayah yang dalam. Namun, mereka akan mengelilinginya dan memakan dagingnya ketika mereka buru-buru menarik diri karena terkejut dengan beberapa kata lembut dari Sensue Dao. Dia adalah keturunan dari Xiao Xuan yang hebat.
Kata-kata sederhana menyebabkan keberadaan tubuh energi tingkat penguasa di dalam makam surgawi itu memiliki perubahan ekspresi karena terkejut. Mereka semua berbalik dan melarikan diri lebih cepat dari apapun. Setan-setan tua ini telah ada di dalam makam surgawi selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Mereka jelas mengerti siapa penguasa makam surgawi. Xiao Yan telah berjalan ke bagian terdalam dari makam surgawi tanpa halangan di bawah pimpinan Shen Sui Dao. Dia sekali lagi melihat makam kuno yang dia lihat saat itu di dataran yang sunyi. Saudaraku, aku akan pergi. Shen Sui Dao tidak berani melangkah maju setelah mencapai tempat 10.000 kaki dari makam. Dia berbicara dengan lembut kepada Xiao Yan sebelum membungkuk dan perlahan mundur. Wajahnya dipenuhi dengan ketakutan dan rasa hormat yang sangat kaya sejak awal. Xiao Yan memperhatikan makam di kejauhan. Dia tanpa sadar meratap. Nenek moyang klan Xiao ini memang orang yang sangat luar biasa. Tidak hanya dia sangat kuat ketika dia masih hidup, tetapi dia masih bisa dianggap sebagai hantu yang dominan meskipun hanya sebagian kecil jiwa yang tersisa. Tidak heran, bahkan seseorang sekuat Gu Yuan hanya bisa menghela nafas secara emosional ketika nama besar orang ini disebutkan. Xiao Yan berjalan lebih dekat ke makam. Kedua lututnya dengan lembut berlutut di tanah. Dia bersujud ke makam dan dengan lembut berkata, keturunan Xiao Yan ini menyapa leluhur. Berhenti berlutut, anak kecil. Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika tawa samar terdengar di sampingnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sesosok tubuh bersandar di makam. Rambut hitam tersebar di bahunya, memberinya penampilan yang bebas dan mudah. Senyum hangat yang terkandung di wajahnya sangat menginspirasi. Sosok ini adalah Xiao Xuan yang pernah ditemui Xiao Yan saat itu. Dou Sheng bintang 6 menengah, jiwa negara surgawi yang sempurna, api teratai iblis pemurnian dan beberapa api surgawi lainnya. Ruang dalam Xiao Xuan seperti mata menyapu tubuh Xiao Yan. Pandangan ini adalah semua yang diperlukan baginya untuk benar-benar melihat melalui Xiao Yan. Dia dengan cepat tersenyum dan mengangguk perlahan ketika dia memuji, anak kecil, bagus sekali. Jika Xiao Chen hadir, kemungkinan dia akan sedikit terkejut mendengar evaluasi Xiao Xuan. Tidak pernah ada seseorang di klan Xiao saat itu yang mendapatkan evaluasi seperti itu dari Xiao Xuan. Xiao Yan tersenyum. Matanya menatap Xiao Xuan. Yang terakhir tidak tampak agung, tetapi sosok kurus itu tampaknya mampu bertarung melawan langit dan bumi. Itu menyebabkan seseorang merasa sangat aman. Ceritakan padaku apa yang telah terjadi selama tahun-tahun ini. Xiao Xuan duduk di tanah dan tertawa. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mengatur ingatannya dan mulai berbicara dengan suara yang mantap saat dia menyampaikan banyak pengalamannya selama tahun-tahun ini dan situasi saat ini yang dia hadapi. Sudut mulut Xiao Xuan terangkat menjadi senyuman saat dia mendengar pengalamannya menggetarkan jiwa yang dimiliki Xiao Yan. Ekspresinya tidak berubah karena insiden apapun. Saat ini, klan Hun sangat kuat. Tujuan saya datang ke makam surgawi adalah menemukan cara untuk menghidupkan kembali leluhur. Jika kamu bisa bergabung dalam pertarungan, bahkan klan Hun tidak akan bisa menimbulkan masalah. Mata Xiao yang dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat Xiao Xuan dan berkata, Bab 1596, Esensi Diki. Membangkitkan. Xiao Xuan terkejut sesaat setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya. Saat ini, aku hanya pecahan jiwa. Selain itu, dari sudut pandang tertentu, saya bahkan tidak dapat dianggap sebagai fragmen jiwa. Jika bukan karena aspek unik dari makam surgawi, saya telah menghilang dari dunia ini. Adapun dihidupkan kembali, saya khawatir itu tidak mungkin. Meskipun Xiao yang sudah sedikit siap mental setelah mendengar ini, wajahnya tidak bisa tidak dipenuhi dengan kekecewaan. Kekuatan Xiao Xuan tidak kalah dari Hun Tiandi. Jika dia bisa bertarung, bukan tidak mungkin untuk berurusan dengan klan Hun. Apakah itu benar-benar tidak mungkin? Xiao Yan menghela nafas dan berbicara tanpa mau menyerah.
Setidaknya aku tidak tahu apakah ada metode bagiku untuk dihidupkan kembali. Mungkin elit legendaris Doudi itu bisa mencapai ini. Xiao Xuan tertawa dengan pikiran terbuka. Doudi. Xiao Yan tertawa pahit. Ini jelas telah mematahkan semua harapannya. Di mana seseorang dapat menemukan keberadaan ahli Dou di apapun. Jika memang ada, klan Hun tidak akan diizinkan untuk bertindak begitu arogan. Haha, jangan buang waktumu untuk orang sepertiku yang sudah mati. Xiao Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya menatap pemuda di depannya dan senyum di wajahnya tiba-tiba menjadi semakin lembut. Dia berkata, kamu dapat memperoleh pencapaian seperti itu tanpa bergantung pada kekuatan garis keturunan apapun. Sejujurnya, saya sudah sangat senang dengan ini. Orang-orang dari klan Xiao saya pada akhirnya sedikit luar biasa. Klan Hun memiliki kemampuan klan Tunling. Ini agak melebihi harapan saya. Tidak terduga bahwa mereka telah menyembunyikan Nihility Devouring Flame. Namun, jika ini masalahnya, akhirnya ada penjelasan tentang klan kuno yang secara bertahap menurun yang tiba-tiba menghilang saat itu. Xiao Xuan memukul bibirnya dan berkata, mengingat kekuatan klan Hun saat ini, bahkan klan Gu akan kesulitan bertarung dengan mereka sendirian. Xiao Yan mengangguk pelan. Situasi saat ini benar-benar tidak baik untuk mereka. Klan Hun juga berhasil mendapatkan 7 dari Tou Shi Ancient God Jade. Potongan terakhir di tangan Anda. Selain itu, bagian ini harus digunakan untuk ditukar dengan ayahmu yang ada di tangan klan Hun. Xiao Xuan bersandar di makam dan menatap Xiao Yan. Jika ini masalahnya, mereka kemungkinan akan dapat mengumpulkan semua batu giok kuno dan mereka akan mempelajari lokasi rumah dewa kuno Tou Shi dan membukanya. Apakah leluhur tahu apa sebenarnya yang ada di dalam rumah dewa kuno Tou Shi? Bisakah itu benar-benar memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Doudi? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya, Doudi. Xiao Xuan dengan lembut menggumamkan nama ini, yang pernah menyebabkan dia menjadi sangat gigih dan pekerja keras. Dia dengan lembut berkata, menghitung waktu, kemungkinan tidak ada elit Doudi yang muncul di benua Douqi ini dalam 10.000 tahun terakhir. Tidak ada yang tahu apa alasannya. Meskipun seorang elit Doudi juga dianggap sebagai ahli utama dunia selama zaman kuno, mereka memang ada saat itu. Namun, level itu sekarang hanya ada di legenda. Tidak mungkin untuk memeriksa apa yang telah terjadi pada zaman kuno. Tidak ada yang mengerti mengapa begitu sulit untuk berlatih ke kelas Doudi sekarang. Saat itu, saya telah mencoba untuk menembus tingkat ilusi ketika saya mencapai puncak kelas Dou Sheng bintang 9 yang maju. Namun, saya akhirnya kembali dengan kegagalan. Namun, saya juga telah membuat penemuan melalui kegagalan itu. Mata Xiao Xuan memiliki kilau yang berkedip di dalamnya. Oh, penemuan apa? Pikiran Xiao Yan menguatkan. Mengingat kekuatanku saat itu, sudah cukup bagiku untuk mencoba masuk ke kelas Doudi. Namun, setiap kali saya akan menembus lapisan penghalang itu, semacam perasaan kosong akan muncul dari dalam jiwa saya. Kekosongan ini membuat saya mengerti bahwa sepertinya ada sesuatu yang hilang dalam proses membobol kelas Doudi. Hal ini sangat kritis. Jika seseorang bisa mendapatkannya, menerobos ke kelas Doudi bukan hanya kata-kata kosong. Xiao Xuan menekan bibirnya. Wajahnya sedikit keras. Wajah Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam setelah dia mendengar kata-kata ini. Dia tiba-tiba mengingat Yellow Spring Demon Scent di dalam tablet batu di suku Pithon Nin Serene Deep Ground. Dia juga mengatakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang hilang dari benua Douqi. Selain itu, justru hal yang hilang inilah yang mengakibatkan tidak ada ahli yang menerobos ke kelas Dou di dalam 10.000 tahun terakhir. Hanya apa yang kurang? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya, item yang kurang mungkin adalah beberapa item tapi aku sangat curiga bahwa itu adalah semacam energi misterius.
Jenis energi ini seharusnya ada di waktu zaman dahulu. Namun, itu menjadi semakin redup sekarang. Bahkan mungkin telah benar-benar lenyap. Ada kebijaksanaan yang melintas di mata Xiao Xuan. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, "Saya telah menyebut energi kritis ini sebagai esensi di Qi." Esensi di Qi. Xiao Yan bergumam di mulutnya. Alasan dia tidak memiliki perasaan seperti itu kemungkinan karena dia belum mencapai kelas Dou Sheng bintang 9 yang maju. Apakah leluhur berarti bahwa alasan zaman kuno dapat menghasilkan Dou di elit adalah karena ia memiliki esensi di Qi? Namun, esensi di Qi ini sudah menghilang dari dunia ini. Oleh karena itu, tidak ada elit Dou di lain yang muncul. Seharusnya ini yang terjadi. Saya pernah menjelajahi sebagian besar wilayah benua Dou Qi. Namun, saya tidak merasakan keberadaan esensi di Qi semacam itu. Xiao Xuan mengangguk dan berkata, dengan kata lain, bukankah itu berarti bahwa benua Dou Qi saat ini tidak lagi dapat menghasilkan Dou di elit? Tapi Hun Tiandi dengan tegas percaya bahwa rumah dewa kuno Tou Shi akan memungkinkannya untuk melakukan terobosan. Mungkinkah Menshen itu memiliki esensi di Qi yang ada di dalamnya? Mata Xiao Yan berkedip dan berkata, "Saya tidak tahu apakah gua dewa kuno Tou Shi memiliki esensi di Qi. Namun, ada pil obat di tingkat embrio yang terbentuk di dalam gua. Tujuan Hun Tiandi adalah hal itu." Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pil obat tingkat di bentuk embrio?" Hati Xiao Yan bergetar setelah mendengar ini. Ekspresinya sedikit berubah. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami sangat sadar tentang pil obat tingkat di mata banyak alkemis, pil obat tingkat mewakili keyakinan dan pengejaran mereka. Jenis pil obat tingkat tinggi itu menyebabkan banyak alkemis berlatih dengan seluruh kekuatan mereka. Demikian pula, bagaimanapun, sepertinya tidak ada orang yang bisa memperbaiki pil obat tingkat di sejak zaman kuno. Bahkan pil obat tingkat 9 menjadi sangat langka. Meskipun ini sebagian karena hilangnya warisan beberapa alkemis, alasan utamanya adalah karena dunia ini tidak lagi memiliki esensi di Qi yang tersisa. Memurnikan pil obat tingkat juga membutuhkan esensi di Qi yang telah saya sebutkan. Tanpa itu, terlepas dari seberapa terampil sang alkemis, dia tidak akan memiliki bahan yang diperlukan untuk memperbaikinya. Xiao Xuan berkata, "Jika tebakanku benar, pil embrionik tingkat di dalam giok dewa kuno Tou Shi seharusnya menjadi satu-satunya yang tersisa di dunia. Oleh karena itu, selama Hun Tiandi mendapatkannya, sangat mungkin baginya untuk menyerap esensi di Qi di dalamnya dan menembus kelas Dou Di yang belum pernah dicapai siapapun dalam 10.000 tahun terakhir." Xiao Yan mengangguk dengan ekspresi serius. Pil embrio tingkat 9 saja sudah cukup untuk membuat bintang 9 Dou Sheng menjadi gila. Tidak heran klan Hun sangat memperhatikan rumah dewa kuno Tou Shi. Itu sebenarnya karena ini. Apakah leluhur tahu di mana gua dewa kuno Tou Shi berada? Xiao Yan bertanya dengan antisipasi. Jika mereka tahu jawaban ini, mereka akan bisa menunggu di luar Menshen bahkan jika klan Hun benar-benar berhasil mengumpulkan semua batu giok kuno. Mereka harus merebut pil embrionik di tier dengan segala cara. Bahkan jika mereka gagal melakukannya, mereka harus menghancurkannya. Ini karena semua orang mengerti bahwa jika Hun Tiandi diizinkan untuk berhasil maju ke kelas Dou Di, tidak akan ada seorang pun di dunia yang bisa bertarung dengannya. Aliansi yang disebut sama sekali tidak berguna dalam menghadapi kekuatan seorang elit Dou Di. Saya tidak menyadari hal ini. Alasan saya menyadari bahwa ada pil obat di tingkat embrio di dalam rumah dewa kuno Tou Shi adalah karena informasi itu sampai kepada saya ketika giok dewa kuno Tou Shi belum dipisahkan saat itu. Namun, sebelum saya benar-benar dapat menguraikan informasi di dalam batu giok kuno, 8 klan kuno telah berubah menjadi kegemparan dan mulai bertarung. Akhirnya, batu giok kuno itu dipecah menjadi 8 bagian. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oleh karena itu,
Jika seseorang ingin mengetahui keberadaan rumah dewa kuno Tulshi, seseorang pasti harus mengumpulkan ke-8 keping batu giok. Selain itu juga membutuhkan 8 dari mereka untuk membuka Menshan. Xiao Yan mengerutkan kening dengan erat. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa klan kuno ini sangat menghargai batu giok kuno. Semua ini sebenarnya mengandalkan batu giok kuno. Namun, hal-hal akan merepotkan jika klan Hun diizinkan untuk mengumpulkan semua batu giok kuno. Kamu harus melakukan hal-hal seperti yang diperintahkan instingmu. Kami bukan penyelamat dunia. Alasan mengapa mereka berlatih sangat keras adalah karena kami berharap untuk melindungi mereka yang ingin kami lindungi. Xiao Xuan tertawa setelah melihat wajah serius Xiao Yan. Xiao Yan mengerti. Xiao Yan mengangguk dan menjawab dengan hormat. Xiao Xuan menepuk bahu Xiao Yan. Dia berkata, "Aku benar-benar menyukaimu, anak kecil. Sayangnya, Anda telah lahir terlalu terlambat." Xiao Yan tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Ini bukan sesuatu dalam kendalinya. Xiao Yan berdiri. Matanya melihat ke kejauhan dan mengamati ruang berkabut. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, "Anak kecil, meskipun saya tidak dapat menunjukkan diri dan membantu Anda berurusan dengan klan Hun, saya masih bisa memberi Anda sesuatu yang baik." Xiao Yan terkejut. Dia menatap Xiao Xuan dengan ragu. Jelas, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Xuan dengan sesuatu yang baik. Makam surgawi tidak mengubur orang biasa-biasa saja. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini adalah individu yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Saya tidak lagi dapat memberi Anda banyak bantuan mengingat kekuatan Anda saat ini. Namun, saya mungkin bisa membantu Anda dalam hal jiwa Anda. Xiao Xuan tersenyum. Kedua tangannya terentang. Seolah-olah dia menekan seluruh makam surgawi. Tempat abnormal ini seharusnya tidak ada. Aku sudah berpikir untuk menghancurkannya sejak lama. Xiao Xuan menoleh ke arah Xiao Yan setelah dia berbicara sampai saat ini. Suara lembutnya bergema di dunia ini. Semua tubuh energi di dalam makam surgawi tiba-tiba bergetar. Aku akan menggunakan jiwa makam surgawi untuk membantumu. Apakah Anda dapat menembus keadaan surgawi yang sempurna dan maju ke jiwa di state akan tergantung pada keberuntungan Anda. Bab 1597, Jiwa Makam Surgawi. Di negara jiwa, Xiao Yan terkejut saat melihat Xiao Xuan yang tersenyum. Namun, mulutnya telah berubah mencoba karena keterkejutan dari kata-kata yang terakhir. Apapun yang sedikit pun terkait dengan kata di dunia ini akan identik dengan menjadi kuat. Tidak masalah apakah itu dou di atau pil obat tingkat di. Semua ini adalah yang tertinggi di mata semua orang. Demikian pula, jiwa keadaan di juga termasuk dalam kategori ini. Dou di tier pil obat, di state soul. Di antara 3 jenis, di ada kemungkinan yang jauh lebih tinggi untuk mencapai yang ketiga mengingat kondisi benua saat ini. Lagi pula, level ini tidak mengharuskan seseorang untuk menyerap apa yang disebut esensi Diki. Namun, ini tidak berarti bahwa seseorang dapat dengan mudah maju ke jiwa di state. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, kemungkinan hanya ada 2 individu di benua Doki saat ini yang jiwanya telah mencapai negara di. Mereka adalah Gu Yuan dan Hun Tiandi. Kekuatan spiritual Xiao Yan saat ini tetap berada pada keadaan surgawi yang sempurna. Level ini mungkin hanya selangkah lagi dari di state, tetapi banyak ahli tidak pernah berhasil melewati langkah kecil ini. Terlepas dari bagaimana mereka berlatih, mereka masih tidak dapat membuat kemajuan apapun. Menjadi seorang alkemis, Xiao Yan jelas memahami ini. Sudah beberapa tahun sejak dia maju ke keadaan surgawi yang sempurna. Namun, kekuatan spiritualnya masih tetap pada keadaan surgawi yang sempurna.
Perasaan itu seolah-olah tidak mungkin untuk mengisi kesenjangan besar yang tak tertandingi antara keadaan surgawi yang sempurna dan keadaan di tidak peduli bagaimana dia berlatih. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa hal yang akan diberikan Xiao Xuan kepadanya sebenarnya adalah jiwa di state, Xiao Yan tidak bisa tidak menjadi sedikit tumpul bahkan dengan ketabahan mentalnya. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Yan tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia akhirnya pulih. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum pahit. Meskipun tidak banyak orang di dunia ini yang jiwanya telah mencapai keadaan surgawi yang sempurna, namun orang-orang ini masih ada. Namun, berdasarkan para ahli yang ditemui Xiao Yan, tidak ada seorang pun, selain Hun Tiandi dan Gu Yuan, yang melangkah ke tahap itu. Ini memang tugas yang sangat sulit. Namun, itu tidak sepenuhnya mustahil. Xiao Xuan tersenyum dengan cara yang agak aneh. Dia mengangkat kepalanya. Mata yang dalam itu melihat ke ruang kosong yang berkabut dan perlahan berkata, jiwa makam surgawi yang saya sebutkan bukanlah fragmen jiwa dari tempat ini. Sebaliknya, itu adalah jiwa dari makam surgawi itu sendiri. Jiwa makam surgawi? Makam surgawi ini sebenarnya memiliki jiwa. Hati Xiao yang tiba-tiba bergetar. Dia menatap Xiao Xuan dengan tak percaya saat dia berseru kaget. Ini adalah roh hidup yang aneh. Itu adalah makhluk hidup yang telah terbentuk dari pengumpulan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya sejak makam surgawi dibangun. Anda dapat memperlakukannya sebagai penjaga makam surgawi ini. Tentu saja, lebih tepat menggunakan istilah penjara sipir. Ia mengendalikan tempat ini dan juga memberikan kepada badan-badan energi itu keinginan untuk melahap pada saat yang sama. Mata Xiao Xuan langsung menatap ruang kosong dan berbicara dengan suara samar. Tidak seorang pun, selain badan energi di sini, yang dapat mendeteksi keberadaannya. Bahkan Gu Yuan dan yang lainnya tidak menyadarinya. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dunia dengan jiwa. Kejadian seperti itu benar-benar terlalu misterius. Elit Dude yang telah membangun ranah ini saat itu dapat dianggap memiliki keterampilan yang tak terduga dan hebat. Apakah orang itu sangat kuat? Xiao Yan bergumam. Orang-orang yang bisa dikubur di dalam makam surgawi semuanya adalah individu yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Karena jiwa makam surgawi dapat menyerap jejak fragmen jiwa mereka, kemungkinan jiwa ini agak luar biasa. Sangat kuat. Xiao Xuan tersenyum. Dua kata sederhana itu menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi serius. Karena jiwa makam surgawi ini bisa membuat Xiao Xuan mengucapkan kata-kata seperti itu, kemungkinan itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Tenang, meski merepotkan, aku masih bisa menghadapinya. Tubuh Xiao Xuan tiba-tiba naik perlahan ke udara. Setelah kebangkitan tubuhnya, kabut berkabut yang menyelimuti tempat ini dengan cepat menghilang. Tekanan menakutkan menyebar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu menyelimuti seluruh makam surgawi. Semua tubuh energi di dalam makam surgawi mengangkat kepala mereka dalam menghadapi tekanan yang menakutkan ini. Mata mereka menatap Xiao Xuan yang jauh, yang naik ke udara. Mata mereka yang awalnya mati rasa sebenarnya mengungkapkan perasaan gembira. Xiao Xuan yang hebat, apakah dia akhirnya akan menyerangnya? Shen Sui Dao, yang berada jauh di dalam makam surgawi, tiba-tiba berdiri. Tubuhnya bergetar saat dia melihat sosok yang perlahan naik di langit. Meskipun dunia ini telah memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dalam bentuk lain, itu bukanlah sesuatu yang mereka harapkan. Jiwa makam surgawi telah menanamkan keinginan untuk saling melahap di dalam fragmen jiwa mereka, menghasilkan tempat ini berubah menjadi dunia di mana mereka saling melahap. Untuk memperkuat diri sendiri, seseorang harus terus melahap tubuh energi lainnya. Ini tidak berbeda dengan kanibalisme bagi mereka yang pernah menjadi manusia. Makam surgawi di masa lalu hanyalah tempat peristirahatan yang diberikan kepada para ahli. Sejak pembentukan jiwa makam surgawi, bagaimanapun, dunia ini telah menjadi terdistorsi.
pernah ada orang yang mencoba menantang jiwa makam surgawi. Namun, mereka dengan mudah dilahap olehnya. Satu-satunya orang di alam ini yang ditakuti oleh jiwa makam surgawi adalah Xiao Xuan yang terletak jauh di dalam makam surgawi. Dahulu kala, ada seseorang yang memohon kepada Xiao Xuan untuk membebaskan mereka dari kesulitan mereka. Namun, Xiao Xuan mengabaikan mereka. Seiring berjalannya waktu, tubuh energi tempat ini juga secara bertahap menjadi kecewa. Karena mereka tidak dapat membalas, mereka hanya bisa menahannya dengan tenang. Justru karena inilah hati mereka yang awalnya mati rasa tanpa sadar menjadi panas setelah mereka melihat tindakan Xiao Xuan yang tiba-tiba ini. Mereka membenci pemukulan satu sama lain ini. Mereka adalah manusia, bukan binatang. Saat itu, saya memiliki misi sendiri dan harus tetap di sini. Sekarang, misi saya selesai. Saya akan membantu Anda semua menyelesaikan petisi sejak saat itu. Tubuh Xiao Xuan tergantung 100.000 kaki di udara. Angin tajam yang bisa menghancurkan jiwa tidak dapat mendekatinya. Dia menundukkan kepalanya dan mengabaikan tanah. Suara tenangnya bergema di samping telinga semua orang. Tuan Xiao Xuan, beberapa tubuh energi yang saling bertarung di tanah tiba-tiba menghentikan tubuh mereka. Mata merah dan mati rasa itu menunjukkan fluktuasi. Setelah itu, mereka gemetar dan mengangkat kepala mereka untuk melihat sosok yang berdiri dengan tangan di belakangnya di langit. Banyak sosok di tanah mulai berlutut pada saat ini. Xiao Yan juga telah mengangkat tubuhnya. Dia menyaksikan tindakan tubuh energi di dalam makam surgawi ini dan menjadi tenang. Menjadi orang luar, dia tidak menyadari apa yang telah terjadi. Secara alami, dia tidak dapat memahami perasaan di hati mereka. Namun, dia setidaknya bisa memahami satu hal. Jiwa makam surgawi ini tidak disukai. Gemuruh. Cakrawala ruang kosong tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras sementara pikiran ini melintas di dalam hati Xiao Yan. Suara keras itu seperti guntur yang menderu saat menyapu jauh di dalam ruang kosong, menyebabkan banyak tubuh energi di dalam makam surgawi bergetar hebat. Mata Xiao Yan menatap tajam ke cakrawala yang jauh. Pada saat ini, dia samar-samar bisa merasakan lautan seperti fluktuasi spiritual yang tak terduga yang tiba-tiba muncul. Fluktuasi spiritual ini sangat menakutkan. Xiao Yan merasa seolah-olah sebuah gunung menekannya hanya dari kontak singkat. Meskipun fluktuasi spiritual ini menakutkan, itu memberinya perasaan yang agak belang. Itu mungkin karena ia telah melahap terlalu banyak jejak fragmen jiwa. Fluktuasi spiritual yang tak terlihat berkumpul di dalam ruang keabu-abuan dan berkabut. Sesaat kemudian, ruang bergetar dan wajah raksasa setinggi 100.000 kaki tiba-tiba muncul di langit dari kekosongan. Wajah besar itu dipenuhi dengan ekspresi dingin dan aneh. Apakah ini jiwa makam surgawi? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya menjadi muram saat dia melihat wajah spiritual besar yang terbentuk di langit. Xiao Xuan, kami biasanya tidak pernah ikut campur dalam masalah satu sama lain. Jangan bilang bahwa kamu berencana untuk melanggar perjanjian kita hari ini. Wajah besar itu berguling saat sepasang mata yang benar-benar tanpa emosi memperhatikan Xiao Xuan yang melayang di langit. Suara sedingin es itu seperti kilat yang bergema di langit. Xiao Xuan memperhatikan wajah besar itu hanya untuk tersenyum. Dia dengan lembut berkata, "Kelahiranmu adalah kesalahan itu sendiri." Sepertinya elit Doudi yang telah membangun makam surgawi saat itu, tidak menyangka bahwa makhluk sepertimu akan lahir di sini. Omong kosong, aku dilahirkan sesuai dengan kehendak tuanku. Saya adalah penjaga alam ini. Kalian semua harus mengikuti aturan saya jika Anda ingin hidup kembali. Wajah besar itu bergejolak saat jiwa makam surgawi berbicara dengan acuh tak acuh. Mereka semua hidup karena makam surgawi, bukan karena kamu. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku makam surgawi adalah aku."
Suara jiwa makam surgawi tiba-tiba menjadi jauh lebih tajam. Kamu bukan makam surgawi. Formasi Anda juga bukan karena makam surgawi. Sebaliknya, itu karena pengumpulan fragmen jiwa mereka. Dari sudut pandang tertentu, mereka adalah penciptamu. Xiao Xuan tersenyum sedikit. Nada tenangnya menyebabkan wajah besar itu menjadi semakin terdistorsi. Itu tampak sangat ganas. Karena kamu bersikeras untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Wajah besar itu bergerak. Tiba-tiba, badai spiritual yang sangat besar dimuntahkan dari mulutnya yang besar. Badai itu berputar dengan liar, muncul seperti ujung kerucut saat melesat dengan keras ke arah Xiao Xuan. Xiao Xuan hanya melangkah maju dalam menghadapi serangan oleh jiwa makam surgawi. Dia perlahan menuju ke wajah besar itu. Badai spiritual yang tampaknya ganas itu menembus tubuhnya saat bersentuhan. Tampaknya itu tidak membahayakan dirinya. Tubuh Xiao Xuan berjalan ke depan wajah besar itu tanpa halangan. Tubuhnya tiba-tiba mengungkapkan semacam percikan aneh. Perasaan itu seolah-olah jiwa mereka telah terbakar. Serahkan esensi spiritualmu. Api aneh menyebar dari dalam tubuh Xiao Xuan dari segala arah. Namun, senyum di wajahnya tampak semakin lembut.